Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Semangat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube Ibu yaitu Kreasi Midi membahas mengenai tentang pembelajaran daring atau online khusus di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 1 yaitu mengenai tentang menyusun laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu memahami definisi atau pengertian dari teks laporan. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menganalisis struktur dari teks laporan. Nah, langsung saja materi pertama yaitu pengertian dari teks laporan. Nah, materi 1.1 yaitu pengertian teks laporan. Di poin A yaitu kalian bisa lihat istilah lain dari teks laporan itu bisa dikatakan teks observasi, kemudian ada juga teks report, kemudian ada juga yang namanya teks klasifikasi umum. Nah, di mana memiliki arti sebuah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi atau pengamatan yang bersifat umum, jelas dan berupa faktual. Jadi pada umumnya di sini adalah kalian mengambil atau menentukan objek terlebih dahulu, kemudian objek tersebut kalian amati, kemudian kalian observasi, hasil dari pengamatan kalian itu kemudian ditulis, kemudian hasil tulisan itu kalian laporkan. Nah, jadi di sini semua kegiatan itu harus bersifat faktual atau fakta, ya. Jadi tidak ada rekayasa. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian observasi, itu yang kalian laporkan. Kemudian agar lebih paham di sini Ibu sudah tambahkan mengenai tentang teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini adalah suatu teks yang mengandung penjabaran khusus dari hasil pengamatan yang bersifat khusus individu dan unik. Jadi di sini perbedaan antara teks laporan dengan teks deskripsi sudah jelas ada di penjabaran. Ya, kalau observasi atau laporan itu penjabarannya umum, kemudian kalau teks deskripsi penjabarannya khusus. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu akan berikan beberapa contoh sebagai berikut. Nah, di sini contoh pertama yaitu Ibu berikan berupa bagan. Kolom yang pertama yaitu teks laporan, kemudian kolom kedua yaitu teks deskripsi. Nah, di sini objek yang Ibu angkat yaitu adalah gajah. Di sini kalimatnya, gajah merupakan binatang yang paling besar di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu gajah gitu ya? Jadi secara umum, secara global, semua tahu gajah itu merupakan binatang yang paling besar di Indonesia. Kemudian yang teks deskripsinya, nah untuk teks deskripsi, Ibu bagaimana caranya kita membuat kalimat deskripsi? Caranya itu adalah kalian amati dulu objek yang kalian angkat. Jadi ambil dari ciri-ciri objek tersebut. Contoh, misalnya di sini gajah. Kalimat deskripsi yang pertama yaitu, seperti kita ketahui gajah memiliki mata yang sipit, telinga lebar, dan belalai panjang. Kemudian yang kedua, seekor gajah memiliki berat badan hingga 1 ton dengan warna kulitnya abu-abu, dan seterusnya. Jadi tidak hanya 1 atau 2 deskripsi, masih banyak sampai hasil dari pengamatan kalian. Apa yang kalian amati, apa yang kalian observasi, itu yang kalian tulis ciri-cirinya. Nah, agar kalian lebih paham, ini Ibu memiliki contoh lagi satu. Nah, di sini contoh yang nomor 2 yaitu masih dengan menggunakan kolom. Nah, di sini objek yang Ibu angkat adalah wayang. Jadi secara umum, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, sekarang tugasnya kalian membuat deskripsinya, yaitu yang pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kemudian deskripsi yang kedua, UNESCO lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor di Indonesia. Kemudian kalimat deskripsi yang ketiga, wayang dapat dibedakan berdasarkan bahannya yaitu wayang kulit dan wayang wong dan seterusnya. Jadi masih banyak ada kalimat deskripsi atau bisa kalian ambil dari ciri-ciri objek yang kalian angkat gitu ya. Nah, jadi dari 2 contoh ini Ibu bisa simpulkan
Jadi teks laporan hasil observasi itu dibuat untuk menyajikan informasi yang ditemukan saat melakukan pengamatan. Pembaca harus memiliki ketelitian dalam mengamati objek, ketepatan dalam sistematika sajian. Nah, di sini apakah saya boleh mengambil objek yang lain, Bu? Silahkan, baik itu objek dari tumbuhan, tanaman, kemudian baik itu benda mati. Kemudian tentukan dulu objeknya, kemudian amati, observasi, teliti, lihat dengan teliti, kemudian ditulis. Setelah ditulis, laporkan, gitu ya. Ingat, tidak ada rekayasa. Apa yang kalian amati, itu yang kalian laporkan. Baik, itu kita lanjut sekarang. Nah, untuk materi yang kedua, itu kita akan bahas mengenai tentang struktur. Jadi, struktur dari teks laporan. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi umum. Nah, di sini maksudnya adalah bagian pembuka atau pengantar. Ya, bagian pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Contoh misalnya, gajah merupakan binatang yang paling besar di Indonesia. Nah, sudah tentu ini tempatnya itu adalah di awal paragraf, yang paling baris, yang paling pertama. Tuh, jadi objek apa sih yang kalian angkat gitu. Jadi secara umumnya itu ditulis bagian awal atau awal paragraf. Kemudian struktur yang kedua yaitu ada deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini adalah bagian uraian detail tentang objek yang akan ditentukan. Contoh, Ibu berikan contoh, seperti kita ketahui gajah memiliki mata yang sipit, telinga lebar, dan belai panjang. Seekor gajah memiliki berat badan hingga 1 ton dengan warna kulitnya abu-abu, dan seterusnya. Ya, jadi itu deskripsi. Ingat, deskripsi itu adalah ciri-ciri khusus dari objek yang kalian angkat. Nah, ingat strukturnya pertama pernyataan umum, kemudian deskripsi, yang terakhir, yang ketiga adalah. Nah, di sini struktur yang ketiga yaitu ada penegasan ulang. Nah, adalah bagian setiap objek yang diamati memiliki fungsi dan manfaat atau simpulan. Nah, di sini langsung Ibu berikan contoh. Jadi, gajah merupakan binatang yang paling besar di Indonesia. Nah, di sini maksudnya penegasan ulang itu sama halnya dengan simpulan, gitu ya. Jadi simpulan ini bisa diambil dari pernyataan umum di kalimat yang pertama. Jadi awali dengan kata jadi. Jadi gajah merupakan binatang yang paling besar di Indonesia. Seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu simpulkan. Jadi pertama itu kita membahas mengenai tentang pengertian dari teks laporan, kemudian yang kedua yaitu teks deskripsi, yang ketiga yaitu struktur dari teks laporan. Ingat, strukturnya ada 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua yaitu deskripsi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Seperti biasa di akhir pertemuan Ibu berbagi goresan tangan sedikit, kalian bisa lihat di layar laptop atau handphone kalian. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Oh ya, jangan lupa bagi yang ingin meminjam buku di perpustakaan untuk bahasa Indonesia, contohnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi contoh buku bahasa Indonesia di perpustakaan boleh dipinjam. Siapa tahu untuk menambah materi gitu bisa. Di sini juga sudah ada latihan-latihan soal, kemudian ada juga contoh soal esai, kemudian pilihan ganda. Di sini ada uraian juga ada, lengkap ya. Baik, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu kunjungi channel YouTube Ibu Kreasi Willy. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah! SMK bisa, SMK hebat, Wirabakti Jaya.